akan sampaikan dalam bentuk brief ya, brief kepada gubernur. Terima kasih, kira-kira begitu alurnya, tapi nanti para wartawan, sebagian juga sudah mulai hadir, para jurnalis. Nah, para jurnalis nanti juga akan dikasih porsi waktu untuk bertanya di tengah-tengah atau di ujung acara ini, untuk kemudian juga direspon oleh DTKJ ataupun dari sahabat-sahabat semua. Setelah itu ada pembagian door prize. Wah, jadi ada door prize ya, jangan salah. Ada 10 pemenang nih. Jadi benar-benar, tapi bukan ini ya, bukan sogokan uang ya, tapi memang bentuknya ya cash keras gitu. transfer ya, buat ongkos naik Transjakarta, buat ongkos naik kereta dan sebagainya kira-kira. Jadi tapi nanti akan dipilih 10 pemenang yang beruntung ya. Ya tentunya pasti dari saran-saran terbaik, dari pertanyaan-pertanyaan terbaik yang dilontarkan wartawan. Ya kita langsung mulai. Mas Ketua kita sudah mulai muncul, Pak Satrio? Sudah, Mas. Monggo. Ketua kita yang ganteng, silakan Pak, waktunya 10 menit paling lama, Pak Ketua. Terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati sahabat-sahabat komunitas transportasi, hadir di sini komunitas TJ, komunitas apa lagi ini, FTUI, ada Gaun, ada Edan Sepur, yang tidak saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Perkenankan kami. Mohon izin Pak Ketua. Ucapkan selamat datang. Walaupun suasana ya gimana? Backlight Pak Ketua. Gelap Pak Ketua. Backlight gelap. Cahayanya. Gantengnya nggak kelihatan, gantengnya. Ini pajak ini dokter kita dari UI. Kalau masalah tarif ya beliau yang bahas nanti. Sebentar ya Pak Ketua. Aduh, hilang langsung Pak Ketua. Jangan gitu dong Pak Ketua. Udah mulai kelihatan toh? Udah kelihatan toh? Ya, udah bagus. Mas Satrio, bisa sampaikan screen-nya, Mas? Baik, sambil menunggu share screen dari host, saya ucapkan selamat datang bagi seluruh komunitas, bahwa pada hari ini kita baru pertama kali bertatap muka, walaupun melalui dengan online meeting. Tentunya dalam bulan Syawal ini saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin bagi seluruh komunitas transportasi yang hadir pada hari ini, dan kami ingin semua komunitas transportasi tentunya berkolaborasi dan bersinergi dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta dalam rangka untuk transportasi Jakarta yang lebih baik. Mungkin tidak berpanjang lebar, kami sampaikan saya selaku Ketua DTKJ, perkenankan nama saya Haris Muhammadun, akan menyampaikan profil anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta 2022. Tadi Oke, next, Mas Satrio. Next. Oke, next, Mas. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat komunitas transportasi yang hadir pada hari ini, kita tahu bahwa Dewan Transportasi Kota Jakarta merupakan lembaga independen yang berkedudukan di daerah atau di DKI sebagai forum konsultasi dalam rangka koordinasi antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk kebijakan-kebijakan transportasi. Nah, dasar hukum daripada tugas kerja kami adalah Perda nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi, kemudian ada Peraturan Gubernur nomor 265 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja transportasi Kota Jakarta.
Jakarta, juga Keputusan Gubernur 6 2020 yang mendasari pengangkatan daripada seluruh anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta. Next. Next, Mas Satrio. Mas Satrio, next. Oke. Keanggotaan di TKJ selama 4 tahun. Kedudukan tentunya ada di daerah, ada di DKI Jakarta. Fungsi utama adalah memberikan saran kepada gubernur guna pengambilan kebijakan mengenai transportasi di Jakarta. Nah, oleh karena itu tentunya kita ingin ada sinergi dan kolaborasi antara komunitas dengan kami, karena masukan, saran, dan aspirasi dari komunitas ini sangat kami tunggu, karena tentunya kita ingin mendekatkan keinginan dan kebutuhan daripada komunitas atau anggota komunitas yang memang sehari-hari menikmati layanan transportasi di DKI untuk dijadikan satu bahan kajian kami dalam rangka masukan kepada gubernur. Next. Next, Mas Satrio. Oke. Ya, kegiatan ini tentunya salah satu adalah silaturahmi sekarang ini. Jadi kita punya kegiatan audiensi, dialog publik, kemudian kita kemarin sudah melakukan kunjungan lapangan ke MRT, kemudian ke LRT, dan kemudian juga ke KCI. Dan minggu depan kita jadwalkan itu kunjungan dan bertemu dengan seluruh pimpinan atau direktur utama daripada operator-operator untuk bus. Apakah itu dari mulai TJ, DPD, maupun Damri. Dan kesemuanya tentunya kita pendekatan-pendekatan secara komunikasi, baik itu dari operator maupun dari user, sehingga apa yang dibutuhkan oleh user bisa dipenuhi oleh operator, kemudian operator juga mempunyai SPM yang tentunya bisa mendekatkan kepada keinginan dan kebutuhan daripada user. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, fungsi saran kepada gubernur untuk pengambilan kebijakan mengenai transportasi di Jakarta. Kemudian tugasnya pastinya adalah menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan daerah di bidang transportasi. Jadi demikian, dengan demikian DTKJ akan menjadi sarana penyambung aspirasi masyarakat agar menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan di bidang transportasi. Nah, oleh karena itu, kami hari ini akan hanya mendengar apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh komunitas-komunitas terhadap layanan transportasi. Apakah itu bus, apakah itu rel, apakah itu juga angkutan umum yang lain. Nah, hari ini kita dengan demikian kita akan bahan agar supaya bahan yang nanti kita sampaikan kepada Pak Gubernur, khususnya Gubernur DKI Jakarta yang mendengar apa aspirasi daripada masyarakat. Next. Nah, wewenang DTKJ, kami perlu sampaikan kepada teman-teman sahabat komunitas bahwa pertama adalah meminta keterangan kepada pihak atau pengadilan nanti akan memproses terhadap aduan itu dan akan menjadikan bahan pertimbangan kepada Gubernur DKI. Kemudian yang kedua, kami juga atau DTKJ bisa memanggil setiap orang dan atau lembaga terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan guna menunjang pengelolaan di bidang transportasi. Artinya DTKJ diberikan kewenangan lebih untuk bisa memanggil ya strategis di mana kami ingin bersama-sama dengan masyarakat, kami ingin bersama-sama dengan komunitas agar supaya apa-apa yang disampaikan atau apa-apa yang ditetapkan di dalam SOP layanan transportasi kepada user itu bisa lebih baik. Dan yang
ketiga, DTKJ bisa bisa melakukan peninjauan lapangan. Nah, ini adalah sosok, next, nggak apa-apa, next. Bapak Ibu sekalian, berikut adalah Dewan Transportasi Kota Jakarta. Tak kenal maka tak sayang, maka kami akan sampaikan siapa yang pengurusan dibantu dengan Ibu Latifah. Komisi Hukum dan Hubungan Masyarakat atau Humas, diketuai oleh Pak Sudaryatmo, SH. Beliau adalah aktivis YLKI dan memang beliau berangkat dari unsur LSM. Selanjutnya dibantu oleh Mas Adrianus Satrio Adi Nugroho, SI, kemudian beliau pengguna. Next, Mas Satrio. Nah, sampai satu lagi untuk anggota Komisi Hukum dan Humas, itu ada AKBP Hirman sebagai anggota Komisi Lalu Lintas Polda Metro. Komisi yang sebagai anggota ketiga adalah Komisi Tarif dan Pembiayaan, dikomandoi oleh Insinyur R. Syahrizal Sumabrata, MSc Engineering, PhD. Beliau sebagai ketua berasal dari unsur perguruan tinggi. Atau MT IPM ASEAN Engineering. Beliau adalah dari unsur pakar transportasi yang sehari-hari memang berdinas di Kementerian Perhubungan, Direktorat Perkeretaapian. Kemudian ada Pak Daryono SH, beliau dari unsur awak angkutan. Kemudian yang terakhir adalah Pak Ajat Sudraja dari Persatuan Tunanetra Indonesia. Sehingga lengkap sudah anggota DTKJ, juga ada yang mewakili dari unsur difabilitas. Next. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan ke depan adalah program atau target kinerja daripada anggota DTKJ anggota DTKJ 3, di mana kami selama 4 tahun kolaborasi komunitas dan stakeholder transportasi. Nah, oleh karena itu langkah awal tentunya komunitas barangkali baru sekarang ini bertemu walaupun dengan cara online dengan DTKJ, dan harapan kita bisa terus melakukan komunikasi, dan nanti ketika new normal kita bisa melakukan acara-acara secara bersamaan, dan nanti kita bisa saling bertukar pikiran, berdiskusi untuk
kebijakan transportasi ke depan. Kemudian 2021 sampai 2022 DTKJ ingin memberikan atau melakukan rumusan atau dorongan solusi dalam integrasi transportasi. Selanjutnya juga implementasi kebijakan push and pull transportasi DKI Jakarta tetap harus dilanjutkan atau tetap harus kita suarakan. Dan di 2020 transportasi publik kami akan mendorong skema-skema pembiayaan atau pendanaan transportasi publik yang ada di DKI Jakarta. Dan tentunya kenapa kita perlu seperti itu? Karena kita ingin menjaga kesetimbangan supply and demand transportasi publik yang ada di DKI Jakarta. Lanjut di akhir kepengurusan kami nanti harapannya kami bisa mendorong perluasan dari share angki dan sepeda itu sebesar 60%. Nah, ini adalah 4 target kinerja kami selama di TKJ. Mudah-mudahan dengan bantuan kolaborasi dan sinergi dengan komunitas, apalagi hari ini kita ingin membahas mengenai fasilitas sepeda baik di simpul transportasi berbasis bus maupun berbasis rel, ini bisa lebih menarik dan bisa membuat satu manfaat yang baik untuk DKI Jakarta. Next. Baik, Bapak Ibu sekalian, program itu tetap berjalan terus. Oleh karena itu kemarin kami ketika kunjungan ke MRT, ke LRT dan juga ke KCI, kami telah memberikan atau menempel stiker yang tentunya akan ditempel di hal bus, kemudian di stasiun stiker, komentar, keluhan, dan saran mengenai transportasi di DKI Jakarta yang bisa disampaikan melalui channel-channel pelayanan yang ada di DKI atau di DTKJ, baik itu Instagram, kemudian Twitter, maupun Facebook, termasuk hotline service, nomor telepon DTKJ. Nah, ini akan kita tempel di semua fasilitas transportasi. Dan kita mulai kemarin di MRT, kemudian juga di LRT. Next. Nah, demikian barangkali Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami atau saya selaku Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena waktunya yang telah diberikan kepada kita semua untuk bisa bertatap muka sekaligus halal bihalal dengan seluruh komunitas transportasi yang ada di DKI Jakarta ini. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Pak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih Pak Ketua. Waduh, walaupun lebih 2 menit nggak apa-apa lah ya. Ya memang agak harus disiplin kita semua karena waktunya terbatas. Tapi alhamdulillah nih, saya kaget juga nih, ternyata sudah ada Ketua Komisi B DPRD DKI. Nggak nyangka saya gabung nih. Wah, Mas Prayudi ini bisa-bisa aja nih. Mas Abdul Aziz. Waduh, Pak Abdul Aziz. Monggo silakan Pak Abdul Aziz. Cuma 3-5 menit Pak Abdul Aziz. Sebagai Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta. Silakan Pak Abdul Aziz. Mas Satrio beliau pakai peci itu di mobil. Wow. Ya, silakan Pak Abdul Aziz. 3-5 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya semua ya? Bisa, Didengar, Pak. Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Ya, pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas kesempatan ini ya, kita bisa bertemu dalam suasana Covid begini juga tidak menghalangi keinginan kita untuk bersilaturahim bersama walaupun lewat media sosial begitu ya. Selanjutnya dalam suasana Idul Fitri ini saya mewakili seluruh teman-teman di Komisi B DPRD DKI ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum
minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Idul Fitri kita kali ini ya yang telah kita rayakan bersama-sama dalam suasana yang tidak seperti biasanya, sedikit banyak bisa menghasilkan kehikmatan dari diri kita masing-masing, dan semoga Idul Fitri kita kali ini lebih baik daripada Idul Fitri kita sebelumnya. Selanjutnya saya ingin berterima kasih atas undangan yang diberikan pada saya untuk bergabung pada Zoom meeting ini. Terus terang beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh Pak Prayudi sebagai anggota dari Dewan Transportasi Jakarta bahwa ada Zoom meeting ya, yang akan dihadiri oleh lebih dari 32 komunitas. Saya bilang ini luar biasa ini. Ya. Kalau memang bisa bertemu lebih dari 30 komunitas di dalam Zoom meeting ya, bersama Dewan Transportasi Jakarta, saya yakin bahwa Zoom meeting ini akan bermanfaat, memberikan masukan-masukan khususnya kepada Dewan Transportasi Jakarta yang selanjutnya akan masukan-masukan tersebut juga akan masuk ya ke Dinas Perhubungan dan juga mungkin nanti masuk ke Komisi B, dan saya yakin kalau kita sudah seperti judulnya ya, berkolaborasi, ya, ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pemda DKI Jakarta dan Gubernur kita. Nah, kolaborasi ini penting karena Pemda tidak mungkin membuat kebijakan-kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat. Dan wujudnya hari ini ya sudah bertemu. Saya nggak tahu yang sudah gabung ini apakah sudah lengkap atau tidak. Yang jelas saya yakin bahwa seperti ini ya, harusnya menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat untuk kita semua ke depan dan juga memberikan tentunya bukan hanya rekomendasi tapi juga bagaimana evaluasi-evaluasi. Rekomendasi yang sifatnya teoritis itu tidak akan berarti apa-apa kalau evaluasi di lapangan tidak dilakukan. Nah, kami sebagai mewakili Komisi B sangat terbantu sekali dengan adanya komunitas-komunitas. Ya, kita terima masukan-masukannya. Juga beberapa kali kita juga ada audiensi dengan komunitas-komunitas pengguna transportasi. Ini penting sekali dan saya apresiasi. Ya. Jadi nanti dari meeting ini saya berharap ada rekomendasi-rekomendasi atau masukan-masukan ya, yang nantinya dibawa oleh Dewan Transportasi Jakarta untuk bertemu dengan kami dan apa sih latar belakangnya apa sih sehingga masyarakat ini terlayani dengan baik. Saya kira itu saja, tidak berpanjang-panjang kata karena saya juga masih di jalan ini. Bisa dilihat ya kondisi videonya. Mudah-mudahan saya berharap bahwa apa-apa yang sudah dibicarakan di forum ini bisa bermanfaat untuk kita ke depan. Dan sekali lagi, tetap semangat, tetap berikan kontribusi terbaik untuk warga Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Abdul Aziz, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta yang memang menaungi masalah transportasi di Jakarta. Alhamdulillah, wakil rakyat kita mau hadir kumpul bareng kita ya. Walaupun mungkin nanti pokoknya masukan-masukannya kalau nggak didengar kita jewer aja Pak Ketuanya. Kalau penting dibuang gimana nih? Oke, terima kasih. Selanjutnya saya sampaikan dulu pengantar sebentar bahwa kita bicaranya topiknya, walaupun halal bihalal, tapi kalau kata Pak Ketua DTKJ halal bihalal, kalau bisa ada temanya yang juga kita bahas. Nah, tema yang kita bahas sekarang ini adalah lebih detail tentang non-motorized transport. Jadi mulai tentang pejalan kaki, tentang sepeda, tentang otopet, tentang sepeda listrik, bahkan untuk kaum disabilitas juga ada sepeda roda 3, apalagi sekarang jalur sepeda sudah diberikan khusus Tamrin Sudirman oleh Gubernur Jakarta pada jam-jam tertentu, bahkan AKBP Herman yang mewakili juga mengingatkan, hukumannya tegas ini, akan diterapkan hukumannya bagi pesepeda yang keluar dari lintasannya maupun
kendaraan lain yang masuk ke lintasan sepeda katanya wah tegas nih, dendanya akan luar biasa sekarang. Nah, saya memohon pada para komunitas sebagai moderator untuk memberikan komentar terkait hal ini, respon-responnya, dan kita berharap sambil kenalan, kemudian memberikan respon. Jadi waktunya setiap komunitas 5 menit, karena kalau udah ada 25 komunitas, 25 kali 5 aja udah 125 menit, jadi sangat lama. Jadi sekarang tolong siapkan kata-kata yang efektif dan efisien. Untuk pertama, mungkin kesempatan ini akan diberikan kepada sahabat-sahabat yang disabilitas ya, dari Gaun ya. Dari Gaun Mas David ya, yang sudah ada ya. Dari Gaun Mas David, silakan memperkenalkan diri, dan terima kasih kepada para wartawan yang sudah hadir, dan para sahabat-sahabat komunitas semua. Ada Ketua MTI Jakarta kecil amat ya. Pak Darmantoro, ya. Suara kecil ya? Ya, mudah-mudahan. Monggo, Pak David, waktunya 5 menit. Ya, selamat siang Bapak, Ibu sekalian. Saya mewakili Gaun. Sebetulnya di Gaun ada Pak Bagus juga, sudah muncul itu. Oh, Pak Bagus ada? Iya, jadi Gaun ini sebetulnya adalah gerakan aksesibilitas umum nasional yang concern terhadap aksesibilitas teman-teman disabilitas dan teman-teman lansia di dalam bidang aksesibilitas transportasi maupun di bangunan. Itu yang jadi utamanya. Tentang NNT mungkin yang perlu perhatian adalah ya kalau nanti tadi disebutkan jalur sepeda, ada sepeda roda 3, ada motor roda 3, nanti aturannya motor roda 3 untuk teman disabilitas itu bagaimana? Apakah dianggap sebagai boleh masuk ke jalur sepeda atau tetap harus di jalan raya? Itu mungkin dari komunitas Gaun. Kemudian juga concern kita tentang fasilitas-fasilitas pejalan kaki, terutama untuk teman-teman disabilitas. Trotoar menurut kami sudah cukup bagus, kita aplikasi dengan Bina Marga, tetapi mungkin akses ke beberapa halte dan beberapa stasiun mungkin perlu tetap diupayakan untuk lebih baik lagi. Baik menuju ke stasiun atau halte, tapi juga akses menuju ke sarananya. Sarananya mungkin perlu perhatian lagi, misalnya naik kereta itu jarak peron dan lantai kereta cukup tinggi. Dari kami sementara itu aja, Pak. Mungkin saya serahkan ke Pak Bagus kalau mau nanggapin, mungkin masih ada 2 menit Pak Bagus. Kayaknya enggak, kami serahkan ke moderator kembali. Terima kasih untuk kesempatannya. Mas Satrio ya, terima kasih Mas Satrio. Pak Bagus kayaknya kemana lagi tadi ya? Ya, terima kasih Pak David. Jadi saya catat masukannya tentang terkait motor roda 3 bagi para penyandang disabilitas. Masuknya kemana jadinya jalurnya? Maaf, nggak ada suaranya kok, kecil banget ya. Nggak kedengeran suaranya. Mas Satrio katanya suaranya kecil ya? Mas Satrio? Sekarang udah kedengaran? Oke kok, kedengaran kok. Bagus. Oke, kok. kedengaran ya. Maaf, admin pada ngeluh semua member nih. Gambarnya nggak ada, suaranya nggak ada. Suaranya ini jelas kok suaranya yang lain? Jelas. Oke, ya. Jelas. Saya lanjut ya. Oke, jelas. Terima kasih masukan dari Gaun, dari sahabat-sahabat disabilitas terkait hal ini. Kemudian selamat datang Pak Mas Des. Suaranya masih belum kedengeran, pelan banget. Ini yang lain jelas Mas? Jelas Mas, Mohon yang maaf, lain. yang lain jelas. Ini jelas sekali. Jelas. Kencang banget. Jelas suaranya. Jelas. Jelas di sini. Oke. Saya serahkan Pak Mas Des sudah hadir, Sekretaris Dinas Sekdisub. Waduh, ganteng juga bos kita ini. Tapi nanti tunggu ya Pak. Kita kasih kesempatan sahabat-sahabat dari Transjakarta dulu. Dari Mas Pandu, monggo silakan. 5 menit waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Pandu Haji Prakoso dari TJ Community. Untuk apa tadi tadi perkenalannya juga anggota ya Pak ya. Anggota totalnya 200 orang. Untuk media sosialnya ada tahu dari blogger.info. Terus untuk respon soal non motorized transport itu kita sebagai pengguna TJ juga sangat menyambut ya, apalagi pengguna TJ juga ada juga yang sering setelah turun TJ itu lanjut KRL, ada juga yang lanjut sepedahan, ada juga yang lanjut jalan kaki. Itu sangat bagus programnya. Cuman untuk di beberapa titik di halte TJ juga sepertinya perlu perhatian karena di beberapa halte TJ juga itu terdapat namanya trotoar terlalu kecil gitu loh Mas. Jadi kadang buat papasan antar pejalan kaki aja suka repot gitu. Terus juga kadang juga ada yang trotoarnya kena bongkaran kabel telepon, kabel PLN. Nah itu juga jadi repot juga kadang. Udah gitu mana terkadang di beberapa halte juga itu galiannya dekat sekali dengan halte, jadi lumayan berbahaya kalau orang ada penumpang TJ yang takutnya ada yang kejeblos atau bagaimana gitu. Itu juga harus menjadi perhatian juga. Oke Mas Pandu, nanti dicatat ya lokasi-lokasinya ya, yang kabel telepon dan PLN dan galian yang dekat halte ya. Oh iya, siap. Siap. Nanti Datanya kita tunggu. Lagi, soalnya itu juga beberapa kan udah ada yang udah lumayan lama juga, tapi tetap nanti kita lihat lagi apakah masih ada yang seperti itu kasusnya atau enggak, apakah trotoarnya sudah diperbaiki gitu. Terus juga untuk halte, maksudnya untuk perpindahan dari kayak misalnya MRT ke TJ juga mungkin itu, atau dari TJ ke KRL mungkin juga harus menjadi perhatian juga. Karena kan beberapa halte juga ada yang dekat stasiun MRT ataupun yang stasiun KRL ya, walaupun sekarang kan kemarin baru diresmikan ada 4 stasiun yang menjadi sentra transit, yaitu Tanah Abang, Sudirman, Senen, dan satu lagi saya lupa, Pasar Senen kalau nggak salah deh, satu lagi. Nah itu juga sebenarnya udah bagus, cuman ada beberapa titik juga seperti kayak dekat stasiun mana itu, Gondang Dia, itu kan juga sebenarnya bersinggungan dengan jalur TJ, kayak koridor 6H Senen Lebak Bulus. Nah itu kalau bisa juga titiknya itu diberikan juga yang lebih baik agar perpindahan penumpang juga lebih nyaman juga gitu. Mungkin dari saya sekian dulu, bisa dilanjut. Ya, terima kasih Mas Pandu. Waduh, dari Transjakarta, masukan-masukannya. Mudah-mudahan kita bisa saling kenal di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selanjutnya ada Pak Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kebetulan orang yang paling bertanggung jawab masalah transportasi Jakarta. Saya kasih waktu 5 menit Pak Sekretaris Dinas, Pak Mas Des untuk bicara. Silakan, monggo Pak Sekdis. Baik, terima kasih Mas Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian, Pak Ketua DTKJ dan para aktivis dari para komunitas. Kami di sini mewakili juga sebenarnya bagian dari DTKJ karena secara ex officio kami di Dinas Perhubungan dan sekaligus sebagai anggota DTKJ. Pada kesempatan ini kami atas nama Dinas Perhubungan mengucapkan terima kasih atas kesediaan rekan-rekan bergabung dalam Zoom meeting siang ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk kolaborasi yang lebih baik, dan memang berbagai kanal telah disiapkan oleh Pemprov DKI. Namun demikian kami harap DTKJ bisa lebih eksis dan bisa menambah akselerasi untuk pembangunan transportasi di DKI. Saya kira demikian pernyataan singkat dari kami, Mas Fitra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Singkat padat. Jadi sahabat semua jangan takut, masukan di Dewan Transportasi Jakarta pasti nyampe ke Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta, pasti nyampe ke Ketua DPRD Komisi B DKI Jakarta. Waduh, serem ini. Oke, selanjutnya back to work. Waduh, Mas Toto Sugito, monggo. Sebagai tersangka utama non-motorized transport nih, Mas Toto.
Monitor Mas Toto, ya. Mas Satrio, mau dikasih kesempatan Mas Toto Sugito dari Bike to Work sebagai komunitas yang sepeda, sebagai pengguna betul jalur-jalur non motorized. Halo Mas Toto, monitor? Sudah saya open tapi belum ada respon. Oke, udah dong, udah respon. Silakan Mas Toto, 5 menit Mas Toto. Ditutup lagi tuh suaranya, kalau enggak saya pindah dulu ke komunitas yang lain. Mungkin bisa saya, Pak. Oh iya, Julius bisa, iya. Mas Julius, Mas Julius, silakan Mas Julius. Julius dari Back to Work juga. Ya. Pertama-tama terima kasih atas jalur-jalur sepedanya yang sudah dibangun oleh Pemprov DKI ya. Dan juga yang belum lama ini pop-up bike lane dari Pemprov DKI dan juga Disub ya DKI. Ya Pak. Kemudian mungkin perlu saya jelaskan bahwa Back to Work Indonesia itu adalah suatu gerakan ya, gerakan moral untuk sebetulnya mengajak masyarakat untuk menjadikan sepeda itu sebagai alat mobilitas. Jadi sebagai alat transportasi. Jadi di sini Back to Work itu sifatnya gerakan. Jadi tidak mencatatkan keanggotaannya seperti teman-teman komunitas sepeda yang lain. Jadi mungkin di sini ada juga yang hadir dari komunitas sepeda yang lain. Kemudian karena Back to Work ini sifatnya gerakan, jadi ya mengajak semua masyarakat untuk bergerak, untuk menjadikan sepeda itu sebagai alat transportasinya. Untuk sementara mungkin seperti itu. Dari Back. Oke, terima kasih Pak Julius Caesar dari Back to Work. Lanjut ke komunitas tadi yang termasuk yang pertama kali absen, pertama kali presensi hadir, Rail Fans Sepur, Mas Adino ya. Monggo. Rail Fans Sepur, Mas Adino, di mana Mas Satria di beliau? Saya juga lagi nyari nih. Jadi termasuk yang pertama kali hadir. Udah hilang ya? Apa karena masalah ini? Lewat dulu aja, Mas. Oke, lewat dulu ya. Oke, lewat dulu. Kita kasih kesempatan dari komunitas Jalur Cikarang. Dari komunitas ini tadi Mas FPPKA, Mas Adi Setiawan ya. Monggo Mas Adi Setiawan. Terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Hadi Setiawan Ahmad, perwakilan dari FPPKA. Sebenarnya saya ingin ini aja ya, bertanya apakah untuk stasiun-stasiun kereta api yang ada di Jakarta itu apakah sudah mulai menyediakan untuk parkiran sepeda, paling tidak walaupun gratis ada gitu di stasiun, karena saya melihatnya beberapa kali itu ada orang yang memang naik kereta dan membawa sepeda, tapi mereka seperti kesulitan karena setiap jam pergi dan pulang itu KRL selalu padat sekali. Jadi kesannya seperti agak mengganggu. Jadi saya berpikir bahwa kenapa tidak diberikan saja parkiran di dalam stasiun, entah itu dia berbayar atau mungkin disediakan gratis. Tapi mungkin walaupun itu berbayar, saya berpikir para pengguna sepeda itu pasti akan sangat mendukung parkiran itu. Jadi mereka tidak perlu lagi yang namanya harus bawa sepeda. Misalnya dia dari Jakarta naik dari Sudirman terus harus bawa sepeda pulang ke Bogor gitu Pak. Itu aja sih Pak dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Hadi, masukannya. Parkiran buat sepeda supaya sepedanya tidak naik di kereta ya, karena akan mengganggu di jam-jam sibuk. Wah, bagus, terima kasih. Kemudian saya kasih dulu kesempatan buat teman-teman dari Kommuters Relevan Sedulur Sepur, RF Sedulur Sepur nih, Mas Satrio, monggo dikasih kesempatan sedikit. Mas siapa ini? Halo monitor, kalau nggak ada RF Sedulur Sepur, sampingnya Mas Arif. Kalau tidak ada kita Silahkan saja langsung, monggo. Monggo. Sedulur Sepur dibuka dulu audionya, Mas. Dia bisa buka sendiri, Mas. Oh, dibuka sendiri. Oh, kalau nggak ada respon, saya berikan kesempatan kepada pencinta Damri. Komunitas pencinta Damri. Komunitas pencinta Damri. Tes. Hadir. Ada Kakak Anjar, silakan. Hadir. Silakan, Kakak Anjar. Ya, perkenalkan saya Anjar sebagai Humas Komunitas Pencinta Damri Community. Kegiatan kami yaitu sebagai wadah untuk menampung para penggemar dan pengguna Damri yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Jabodetabek. Ya. Kebetulan markas kita ada di Bandung, tapi kita ada juga anggota di Jabodetabek, ya. Itu paling itu saja. Dan untuk harapan-harapannya, kebetulan saya tinggal di Bandung tapi suka ke Jakarta. Harapan dari saya yaitu semoga transportasi yang ada di Jakarta semakin baik lagi, ya. Sebenarnya udah baik di Jakarta itu, transportasinya udah banyak terintegrasi dari mulai MRT, KRL, dan busway, dan ini cuma tinggal disempurnakan lagi lah, jadi kayak dari Transjakarta, terutama dari Transjakarta. Untuk dari Transjakarta itu headway-nya bisa ditambahin lagi, headway jarak antar bisnya bisa jadi diperpendek lah headway jarak bisnya, jadi kita tidak usah menunggu lama di bis. Oke. Mantap. Terima kasih Kakak Anjar dari Pencinta Damri. Ya. Terima kasih. Lanjut, masukannya kita catat nanti headway-nya. Lanjut ke Mas Taufik Aminuddin, Indonesian Bus Watch, IBW. Monggo Mas Taufik Aminuddin dari Indonesian Bus Watch. Halo, Mas Taufik Aminuddin. Kalau nggak ada, Mas Taufik, monitor. Kalau tidak ada, Siap. Ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas undangannya. Kami di Indonesia Bus Watch itu mungkin lebih menitik beratkan kepada sisi keselamatan ya. Kalau untuk dari kita sih, sampai saat ini saya masih melihat masih banyak halte busway itu yang sebenarnya dalam tanda kutip kurang proporsional itu dari sisi keselamatan penumpangnya. Gitu. Mungkin ada beberapa di jalur-jalur yang utama seperti Tamrin itu bagus-bagus, tapi sisi yang udah lebih ke jauh di pinggir-pinggir Jakarta sepertinya mulai dari tidak terawat malah sampai rusak. Kalau hujan bocor, malah banjir. Gitu. Benangannya di mana-mana. Udah gitu kabel listriknya juga berantakan. Mas Taufik, nanti harus dilengkapin data ya. Kita tunggu ya. Ada tuh fotonya, ada lokasinya gitu ya. Oh siap Pak. Ya siap. Nanti coba kita coba cari ya. Nanti kalau ada data-data itu ntar kita lanjut. Siap. Ya. Lanjut. Terima kasih Pak. Oh, masih ada lagi 2 menit? Masih ada waktu 2 menit? Untuk saat ini itu dulu aja deh Pak. Oke, siap. Ya, Terima kasih, Mas Taufik. Waduh, tapi nanti kita tunggu kelengkapan data-datanya ya, lokasinya di mana dan bagaimana, kalau bisa ada fotonya, seberbahaya apa gitu kira-kira gitu ya. Oh ya Pak, mungkin ada tambahan Pak. Apa namanya usulan kita sih Pak, mungkin bisa dibikin metode haltenya tertutup gitu Pak ya. Halte tertutup.
Ya, maksudnya bukan tertutup seperti yang kayak sekarang, jadi benar-benar full tertutup gitu. Kalau sekarang kan memang agak terbuka, jadi mungkin kalau dari sisi kenyamanannya di beberapa titik itu kan masih sempit, tapi penumpangnya cukup banyak. Oke, masukannya nanti diperjelas ya Mas ya, maksudnya hal tertutup tuh pakai bagian seperti apa gitu ya. Siap. Nanti kita tunggu di media sosial kita. Siap. Terima kasih. Saya boleh ngasih masukan nggak? Boleh, dari Mas Rahman ya? Iya, Mas Rahman dari mana Mas? dari anggota Busway Fans Club. 2 menit Mas Rahman, monggo. Ini saya mau ngasih masukan aja. Untuk kedepannya kalau bisa rute Depok ditambah ya busway-nya ya. Nah, jadi kan Depok kan banyak itu ya Pak, dulu kan banyak angkutan kotanya, kalau bisa dihidupin lagi dalam bentuk Transjakarta sih, itu aja sih. Soalnya Depok transportasinya busway cuma satu doang sih andalannya, itu aja. Berarti ini korban hilangnya S63 dan Kopaja dan Miniarta ya. Terima kasih Mas Rahman. Ya, nanti kita catat masukannya. Oke, lanjutnya Mas Iko Haidar nih, fotografi bus ibu kota. Wah, monggo. Waktunya sebentar, Mas Iko, sebagai yang daftar ASN pertama. Monggo, silakan. Waktunya 5 menit. Selamat siang, Pak. Saya dari fotografi bus ibu kota. Untuk masukan terkait pejalan kaki Sebelumnya boleh dijelasin dulu komunitasnya apa, berapa anggotanya, boleh. Oh ya, maaf. Untuk komunitas ini sebenarnya lebih tertitik berat ke ke fotografi bus yang di ibu kota, baik dari itu Transjakarta atau bus kota macam dari Metro Mini sampai Mayasari, terus kemudian bus akap juga. Terus kemudian untuk anggota sih kalau ini mungkin nggak terlalu besar ya, di grup kami cuma sekitar 30-an orang, tapi kami punya media sosial di Instagram, followernya sekitar 2.200. Lanjut Mas masukannya. Untuk kalau masukan dari komunitas, untuk terkait pejalan kaki, ini agak terkait sama busway juga. Jadi untuk koridor 9 ini saya sering perhatikan kurang ramah difabel ya. Soalnya haltenya itu sebagiannya jalan difabel yang tangga yang mengakses ke jembatan penyeberangannya itu cuma kalau nggak rem kecil di tengah doang, itu kadang-kadang cuma tangga. Terus kemudian di Jakarta juga ada beberapa wilayah yang masih sangat nggak ramah pejalan kaki karena nggak ada trotoar, macam misalnya di Jalan Rawabelong di wilayah Kemanggisan tuh Pak. Terus juga terkait sama TJ juga, pejalan kaki, beberapa bus stop di rute yang non-BRT itu ada yang posisinya sangat tidak ramah karena tempatnya di trotoar yang kecil. Dan juga seringkali tersebarnya nggak merata, Pak. Jadi maksudnya ada beberapa bus stop yang antara bus stop satu dengan bus stop lainnya itu terlalu dekat, tapi ada juga beberapa yang dari bus stop ke bus stopnya itu justru jauh banget jaraknya. Itu aja sih, Pak. Oke, Mas Iko Haidar, makasih banyak ya. Nanti kita udah rekam nih, kita udah masukkan. Oke, lanjut kita, waktunya berjalan terus. Terima kasih, Mas. Mumpung lagi dengan fotografi nih, Mas Farel Ricardo dari Jepret Busway. Mumpung masih terkait nih, Mas Farel Ricardo dari Jepret Busway. Silakan waktunya, Mas Farel. Monggo. Kalau tidak ada, kita akan geser. Mas Farel dari Jepret Busway, mumpung dari fotografi semua nih. Oke, belum ada respon. Oke, langsung Mas Kevin jalur 5. Mas Kevin jalur 5 sama Mas Misael jalur 5. Boleh Mas Kevin atau Mas Misael? Misael jalur 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, masuk nggak suaranya? Oh, ada. Oh enggak Mas, nggak di YouTube-in. Halo, Mas. Udah masuk belum? Mas. Masnya? Halo, Mas. Ya. Yang dari Jepret Busway, lah ada yang lagi berhalangan. Bisa saya wakilin? Ya, boleh. Silakan. Ya. Oh, Mas jalur 5, nanti ya Jepret Busway dulu, tar dulu. Mas jalur 5 dulu, habis jalur 5 ya.
Iya, iya. Oke. Mas. Kebetulan. Oke, jadi perkenalkan ini komunitas Jalur 5 dan diwakili oleh saya, misal Satrio selaku salah satu founder, dan ada juga Mas Jonas Calvin sebagai dia juga sebagai founder dari komunitas ini. Di sini juga ada Mas Kevin Novaldi, dia salah satu admin juga dan pengurus inti Jalur 5. Nah, Jalur 5 itu adalah komunitas yang dimulai dari Jalur 5 Stasiun Duri, dan kita terfokus untuk mendekatkan transportasi umum kepada orang awam. Karena berawal dari keresahan kami, dari kita ngelihat teman-teman kita banyak banget yang butuh banget Transjakarta, butuh banget layanan komuter lain, tapi sama sekali nggak tahu, bahkan ya bisa dibilang buta arah. Dan untuk skop dari Jalur 5 ini sesuai dengan visi misinya Indonesian Transport Community with a Big Scope. Kita melingkupi skop yang sangat besar dari Transjakarta masuk, mungkin komuter lain dan banyak banget KAI. Selama itu masih berguna bagi masyarakat awam, itu kita akan posting informasinya. Dan orang lebih mengenal Jalur 5 itu banyak yang tanya-tanya ke kita, oh Min, SIKM gimana nih Min? Terus ada juga yang nanya, Min, rute ini udah jalan apa belum? Jadi bahkan kurang lebih kayak tanya jawab ke platformnya Transjakarta saat ini di Traffi. Oke, sudah perkenalannya gitu aja, mungkin langsung ke saran. Nah, kalau dari saran-saran dari kami adalah buka nomor 1 itu adalah buka akses dari non-BRT. Itu kerinduan dari teman-teman kami yang nge-follow di Jalur 5 juga. Dari 11,8 ribu follower, dan belum di Twitter juga, kami juga ada masa sekitar 2.000-an. Itu kerinduan kami adalah selain buka akses existing juga. Oh, ini kedengaran nggak ya, Pak? Kedengaran. Ada. Oke, jadi kerinduan kita adalah buka akses misalnya 10A ya, rute rusun itu kalau misalnya itu rute nggak jalan, akses Transjakarta sama sekali nggak ada ke daerah. Nggak pernah tuh sekitar sebulan lalu sebelum COVID-19 ya, sebulan lagi, sekitar 4 bulan lalu saya sudah pernah survei langsung ke daerah Marunda, itu sangat tergantung pada Transjakarta rusun itu 10A. Belum kalau di forum Jalur 5 sendiri nih bahasan bisa sampai berjam-jam sebenarnya, tapi udah disamakan sama teman-teman yang lain. Nah, kalau untuk jalur sepeda, saya melihat sendiri di Tosari itu antusiasmenya luar biasa, jujur ya. Saya sangat apresiasi, apalagi kami juga baru dapat video dari salah satu orang influencer di Instagram itu yang nge-share, wah ini Bundaran HI dipenuhi sama sepeda gitu. Wah, kami sangat bersyukur, antusiasme masyarakat itu luar biasa. Tapi dari komentar yang di Jalur 5 sendiri, kami berharap banget supaya tidak musiman itu dari masyarakatnya. Tidak cuma sebulan doang. Jadi untuk teman-teman yang di stakeholder terkait di Pemprov juga mendesainnya sudah kebutuhan dengan asumsi kebutuhan jalur sepeda sama seperti sekarang, nggak cuma musim beli sepeda Brompton atau gimana, nggak gitu. Lalu untuk kami juga berharap ya supaya jangan cuma daerah koridor 1 mungkin ya. Mungkin kami tahu juga banyak banget constraint, misalnya di koridor 3, kita bicara koridor 3, dari Kiai Tapa dan Mogot itu lalu lintasnya sangat padat ya. Itu kalau misalnya disempitin untuk jalur sepeda itu bisa dibilang itu namanya memancing amarah komuter yang setiap hari lewat sana, karena nyempitin jalur, kondisi sekarang udah macet. Iya, gitu. Nah, terus belum daerah koridor 2 ke arah Pulau Gadung juga itu lalu lintasnya juga ya ampun padat-padatnya kayak apa gitu kan. Jadi berharap juga terlepas dari segala kendala teknis, mungkin bisa dipikirkan solusi untuk supaya yang bersepeda dari daerah pinggiran barat, pinggiran timur, selatan juga ikut dipikirkan secara safety. Ini pun belum membicarakan tentang jalan-jalan kecil yang misalnya mikrotrans aja mepet. Saya tahu di daerah belakang Citraland itu ada rute Jak 30 Meruya Grogol, saya tahu itu lewat sama mikrotrans 1 aja mepet, hampir nabrak kandang ayam atau apa gitu.
itu juga mungkin perlu diperhatikan juga bagi stakeholder terkait. Mungkin itu saja gitu ya. Oke, terima kasih Mas Misael. Wah, udah masukannya sampai bahas koridor 2, koridor 3 ya, luar biasa di kayak Tapa dan Mogot sama Rawamangun dan sebagainya. Terima kasih masukannya, nanti kita perdalam lagi terkait jalur sepeda ke arah sana. Selanjutnya dari Mas Carlos dari ITDP. Mas Carlos dari ITDP. Halo, Mas. Ya, monggo silakan Mas. Maaf, Mas. Cepret bentar lagi ya. Bentar dulu, saya lupa. Kalau Mas Carlos ITDP belum siap, ya silakan dari Cepret Baswe. Ya, halo. Oh ya, Mas Carlos siap tuh. Monggo, Mas Carlos dulu. Ya, perkenalkan sedikit, saya Carlos dari ITDP. Ya, mungkin udah pada tahu kalau kami banyak bergerak di bidang transportasi berkelanjutan. Non-motorized transportation salah satu bidang kami. Paling langsung aja ke saran dari teman-teman komunitas, kan pasti udah banyak yang lebih banyak berkecimpung lah di bidangnya masing-masing. Terkait jalur pop-up bike lane yang ada di Sudirman Tamrin merupakan inisiasi yang sangat baik sekali menurut kami, karena bisa memunculkan kembali lah semangat para pesepeda. Namun keinginan kami agar itu dijadikan lebih lama waktunya. Karena kan pesepeda itu melintasi jalan Sudirman Tamrin tidak hanya pada saat pagi dan sore saja. Bagaimana kalau misalnya banyak pesepeda yang melintas pada siang hari dan mereka ternyata tidak dilindungi? Itu kan juga menyangkut nyawa tuh. Kira-kira itu saja. Oke, terima kasih Mas Carlos. Waduh, Pak Sekdis minta diperpanjang waktunya nih, luar biasa. Biar selamat nih para pesepeda. Lanjut, tadi Mas Jepret Baswe, monggo silakan waktunya 2-5 menit. Ya, perkenalkan saya dengan Ican dari Jepret Busway. Jadi di sini Jepret Busway itu kita concern juga untuk foto-foto busway juga, dan kita mengamati infrastruktur di sekitar busway, Mas. Ya, jadi saran saya sih untuk Anggotanya berapa sih? Untuk anggotanya sendiri kita di Instagram sudah mulai mencapai ribuan, dan di Facebook juga sudah mulai mencapai ribuan juga, Mas. Iya. Okay. Jadi untuk masukannya ini khusus untuk pejalan kaki ya, Mas ya. Jadi untuk pejalan kaki yang di Garuda, khususnya di halte Garuda, itu lampu merahnya kudu dibenerin juga sama yang di Tanah Merdeka untuk diadakan lampu merahnya, soalnya banyak yang nyebrang juga kan ke halte busway-nya. Saya takutnya itu ketabrak-tabrak aja sih, soalnya kan jalan-jalan di situ kan rame juga ya. Sama yang di Pinang Ranti juga itu bisa moga-mogahan bisa diadain lagi untuk pelikan crossing-nya. Iya, soalnya kan banyak pejalan kaki juga yang lewat situ, terus juga kan kalau lagi sibuk kan kendaraan susah diatur ya, Mas ya. Oke. Iya, itu aja sih saran saya, Mas. Masih banyak. Sampai lampu merah dipantau juga ya. Terima kasih ya. Wah, ini fotografer nih. Sekali lagi nih, masih ada yang juga fotografi terkait Mas Gilang Fadli, fotografi bus ibu kota. Mas Gilang? Kalau Mas Gilang, monggo. Halo. Ya, Tes. fotografi bus ibu kota ya, Mas Gilang, silakan. Sebenarnya sama komunitas kayak yang Mas Iko tadi sih saya. Ya. Oh, oke ya, sorry ya. Ya. Terima. Oke. Saya boleh menambahkan saran tadi, nggak salah tadi habis dari belakang sih. Ya, boleh. Ini kan saya mau ngasih saran sih untuk komputer lane kalau bisa ditambahkan, Mas, untuk jadwal Cikarang, Jakarta Kota atau sebaliknya. Karena setiap pulang kerja atau liburan pasti itu penumpukannya ada di stasiun Bekasi. Karena kebanyakan orang itu bisa menunggu 1 jam atau lebih 2 jam. Karena untuk khusus KRL Cikarang, Jakarta Kota atau sebaliknya itu memakan waktu yang sangat banyak sih menurut saya. Soalnya saya sendiri kalau naik KRL itu dari Tambun itu bisa sampai 1 jam. Paling cepat dan paling lama itu 2 jam. Itu bisa numpuk sampai 30 atau selebihnya, Mas. Kalau bisa sih ditambahkan lagi sih, Mas. Oke. Nanti masukannya biar nggak tua di jalan ya teman-teman yang dari Tambun dan dari Cikarang ya. Iya, Mas. Barusan mau ketemu sama komuter lain, barusan kemarin ketemu direksi komuter lain. Wah, tapi apa nanti kita sudah MOU dengan beliau-beliau, mungkin sarannya kita bisa sampaikan.
Selanjutnya ini dari Mas wah, ini Tori dari tadi, Pak. Tadi, Mas Tori ya? Mas Tori mana? Masyarakat Transportasi Indonesia cabang Jakarta ketuanya nih, Mas Tori, Mas Tori. Monggo Mas Tori. Selamat sore. Ganteng nih. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalan warahmatullahi dulu. wabarakatuh. Saya Tori dari Masyarakat Transportasi Indonesia wilayah Jakarta. MTI adalah organisasi profesi di bidang transportasi. Monggo kalau kemudian ada teman-teman yang profesinya di bidang transportasi, mau itu dosen transportasi, mahasiswa transportasi, operator, ataupun kemudian pengamat transportasi bisa bergabung di MTI Jakarta. Saat ini MTI Jakarta anggotanya 102 orang, 8 diantaranya jadi anggota DTKJ. Luar biasa. Luar biasa. Baik, ini ada 3 yang kami bisa sampaikan ke DTKJ. Pertama, selamat untuk ini ya, tugas barunya semoga amanah mengemban tugas sebagai Dewan Transportasi Kota Jakarta. Kemudian tentu saja selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin. Mungkin teman-teman yang ada yang sudah mau daftar di MTI tapi belum bisa, nanti bisa langsung hubungi saya. Kemudian untuk transportasi tidak bermotor, Mas, ini kalau tadi disampaikan ada 30 komunitas kan, ini alhamdulillah banget ini. DTKJ sekarang didampingi 30 komunitas. Zaman dulu waktu DTKJ dibentuk 2024 itu masih baru ada Mas Toto, Back to Work waktu itu. Ya, itu aja harus kita kasih award dulu nama sama Switch Contact biar namanya bisa terkenal waktu itu. Tapi sekarang sudah banyak sekali yang support transportasi tidak bermotor. Jadi ini komunitas-komunitas ini adalah modal besar buat DTKJ dan menyuarakan lebih lanjut. Kenapa? Karena kendaraan tidak bermotor, transportasi tidak bermotor itu adalah bentuk transportasi masa depan dari transportasi di Jakarta. Kalau yang sekarang itu pemerintah sedang membangun MRT, LRT, KRL diperbaiki dan sebagainya, busway juga diperluas, begitu angkutan umum. Kalau tidak ada perekatnya seperti sepeda, pedestrian dan lain sebagainya, maka orang nanti akan enggan untuk menggunakan angkutan umum. Jadi ini adalah memang masa depan transportasi di Jakarta. Mungkin itu aja, Mas, dari kami. Terima kasih dan luar biasa sekali nih komunitas-komunitas yang sudah mau ketemu ini dengan Dewan Transportasi Kota. Ini mumpung DTKJ-nya sangat open. Mas Hari, saya selamat ya. Mas Des juga. Semoga ini tidak cuma berakhir di sini. Kalau bisa Kita kasih kesempatan dulu para wartawan ya. Waduh, ini udah banyak wartawan yang gabung juga. Monggo para wartawan yang ingin bertanya. Monggo. Ada dari Republika, dari Kompas. Monggo silakan. Jika ingin bertanya ditujukan kepada siapa silakan. Transportasi seperti KRL atau MRT atau Transjakarta itu beroperasi di Kota Jakarta sendiri. Kan sejauh ini kan kita masih melihat banyak orang yang masih bergerombolan dan itu kan dari sisi penumpang mengkhawatirkan itu. Apa yang seharusnya dilakukan untuk regulasi mengenai hal ini? Itu aja. Oke, ini pertanyaan dari Mas Kumparan, Mas Latif. Profesor Leksi mana Profesor Leksi? Prof Leksi? Ya, siap. Monggo dijawab, Prof. Wah, ini Dewan Pakarnya Transportasi Jakarta nih. Monggo, Prof, pertanyaannya. Gimana sih di masa pandemi? Iya, Pak Latif, kemarin kebetulan kami barusan bertemu dengan Ibu Dirut KCI, dan beliau sudah memberikan penjelasan apa saja yang sudah dilakukan KCI. Jadi kami mengapresiasi bahwa KCI berusaha untuk memaksimalkan pelayanan mereka dari GPK yang masih dimungkinkan. Artinya
selagi masih bisa menambah kereta, mereka menambah kereta. Namun bagaimanapun juga harus dipikirkan bahwa belum semua perlintasan sebidang kereta itu bebas lalu lintas yang konflik dengannya, sehingga memang tidak semuanya sudah memiliki jalan layang di atasnya atau underpass di bawahnya, sehingga memang harus terbuka tutup pintu kereta, sehingga memang tidak mudah dalam hal mengkompensasi tambahan perjalanan kereta dengan urusan-urusan yang lain yang terkait dengan lalu lintas yang bersilangan dengannya. Tapi juga sudah selain tambahan kereta, juga sudah ada strategi-strategi untuk misalnya menambah panjang rangkaian di bagian-bagian di mana masyarakat sangat membutuhkan. Di stasiun Bogor ditambah khusus, beberapa ditambah di Depok dan sebagainya. Jadi ada semacam layanan yang mengantisipasi langsung demand yang besar, sehingga masyarakat tidak menumpuk di titik-titik di mana memang banyak mereka berkumpul, dan itu diprioritaskan oleh pimpinan KCI, dan mereka semua pada jam-jam sibuk itu full tim turun, sampai dengan direksinya turun juga. Demikian juga mereka juga banyak mengusulkan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan kewenangan pihak lain. Katakanlah misalnya mereka ada usul Pasar Tanah Abang itu jam bukanya dialihkan dari jam 11 pagi sampai jam 21 malam supaya tidak berbarengan dengan orang berangkat dan pulang kantor. Demikian kira-kira Pak Fitra. Terima kasih. Ya gitu Mas wartawan, Mas Latif dari Kumparan. Mau ada feedback lagi, ada pertanyaan lagi, atau dari jurnalis yang lain? Ya. Mungkin kalau misalnya mungkin usulan dari MTI atau beberapa komunitas transportasi mengenai upaya ke depan yang bisa dilakukan pemerintah atau selaku regulator untuk meningkatkan efektivitas dalam masa pandemi ini seperti apa, Pak? Mungkin itu. Iya, seperti tadi sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa pihak KCI yang melayani untuk kereta komuter itu sudah mencoba memaksimalkan armadanya, itu satu hal. Jadi mereka meningkatkan supply, baik dari segi panjang rangkaian keretanya, jumlah perjalanannya, gitu ya, dan strategi-strategi di mana demand besar mereka melayani tambahan layanan dalam sisi supply. Dari sisi demand mereka juga sudah mengusulkan agar ada shifting demand agar tidak bersamaan jam puncaknya. Saya pikir itu sudah sesuatu yang cukup optimal, di mana tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali ya memuluskan semua layanan, misalnya juga menjaga kesehatan dari baik kru maupun penumpangnya, memberikan layanan-layanan disinfektan, jaga jarak, kemudian juga menandai tempat-tempat di mana boleh duduk dan berdiri, serta yang lainnya, sehingga layanan itu ada hal supply demand dan juga ada layanan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan dari penumpang dan kru. Saya kira demikian sudah dilakukan oleh KCI. Oke, terima kasih Prof. Leksi. Mungkin dari Mas Hakim Elsinta, tadi ada sempat mau ngomong. Mas Hakim Elsinta, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nanti dari reporter radio kita untuk tentang aturan sepeda, dan diantaranya adalah perlengkapan pengamanan bersepeda seperti helm, sarung tangan itu kurang banget digunakan oleh sepeda, dan juga banyak beberapa oknum sepeda yang menerobos lampu lalu lintas. Ini kerap kali membahayakan, dan juga pesepeda yang secara bergerombol di jalur protokol seperti Sudirman dan juga Tamrin. Pertanyaannya, ada rencana untuk rekomendasi aturan tertentu dari DTKJ sendiri? Terus untuk transportasi umum, ada rencana rekomendasi nggak untuk merubah sistem busway yang melintasi MRT agar dipindahkan rutenya untuk menjadi transportasi penyangga di wilayah Detabek? Karena yang terlihat ada double transportasi dari MRT dan juga busway di jalur protokol ini. Terus yang ketiga juga ada rencana rekomendasi transportasi khusus untuk disabilitas, seperti halnya gerbong kereta untuk disabilitas atau angkutan transportasi yang dikhususkan seperti halnya di sekolah seperti itu. Itu aja, cukup. Terima kasih. Ini Pak Jack boleh jawab nih berarti. Pak Jack boleh bisa jawab, Pak Jack?
Kita tunggu nih, biar gantengnya kelihatan. Ini saya kaitannya dengan 7 rekomendasi dari DTKJ nih, kali Pak Haris. Salah satunya adalah tadi supply, kita coba meminta Pemda DKI untuk mengatur supply dengan staggered working hours yang sudah tadi dikatakan juga oleh Pak Lexi, lalu zoning, lalu mungkin Pak Haris yang bisa. Pak Haris ya. Bisa atau Bu Eva, Mbak Eva dulu. Pak Haris sih mana sih Pak Haris? Pak Haris lagi. 7 rekomendasi kita sudah ada tuh. Oke ya, kita Bu Eva mana Bu Eva? Mbak Eva. Pak Harisnya belum. Mas Petra, ini kebetulan hostnya ke Pak Haris juga dihubungi belum bisa. Jadi saya belum bisa masukkan orang. Makanya, ya oke. Gini. Oke ya. Bu Eva. Bu Eva juga putus ya? Oke. Ya, lagi masalah itu wifi-nya. Oke. Mas Prayudi bisa bantu jawab nih dari teman-teman dari Elsinta nih nanya. Soal yang mana sih yang itu ya tadi? Yang intinya, Pak. Iya nih pertanyaannya. Halo, Mas. Diulang apa? Halo? Saya itu kurang nangkep, suaranya kecil sekali. Makanya, halo? Putus-putus tadi. Halo? Mas Elsinta? Tadi ada satu yang agak jelas buat saya adalah masalah tumpang tindih antara rute MRT dan busway koridor 1. Itu yang paling jelas tadi Pak Prayudi, mungkin bisa di MRT dengan busway ya, Pak? Iya, busway koridor 1 ya. Busway. Ya, kita ini kan baru masuk, Pak. Kita juga mau ngevaluasi. Tapi hari ini kan kita pertama kali pertemuan dengan komunitas. Mungkin dari masukan-masukan ini kita akan adakan evaluasi supaya tidak overlap. Karena prinsip dasar dari transportasi massal itu adalah saling backup, bukan saling bertumpuk ataupun saling persaingan. Nanti kita akan evaluasi dulu. Itu Pak. Oke, terima kasih Mas Pradi. Gitu ya Mas Hakim ya, kita memang prinsipnya transportasi yang modern adalah saling backup, bukan saling tumpuk. Oke, kita lanjut dulu ke teman-teman komunitas. Waduh, komunitas yang lain nih. Saya panggil dulu Mas Kiki Sewoyo dari Melotronic Electric Vehicle Community. Wah, ini apa ini? Melotronic Electric Vehicle Community, Mas Kiki Sewoyo. Monggo, dari Melotronic, komunitas Melotronic. Kita pengen tahu juga nih komunitasnya. Assalamualaikum Pak, kebetulan saya perempuan, bukan laki-laki. Maafkan Mbak. Ya nggak apa-apa. Iya. Kebetulan kita di Melotronic ini anggota member kita ada electric vehicle Pak. Jadi ada e-scooter, ada e-skateboard, ada sepeda listrik juga seperti itu. Berapa anggotanya? Ada e-scooter, anggotanya untuk di Jakarta kurang lebih ada 80. Ada 80 orang, di Bandung ada sekitar 20-30 orang. Seperti Sejauh itu. ini pakai lintasan mana ya? Sejauh ini, nah itu dia. Biasanya kan ada beberapa member kita yang memang pakai untuk transportasi dari, misalkan mereka biasa dari rumahnya naik entah itu Transjakarta atau naik komuter lain, lalu lanjut ke kantornya masing-masing gitu Pak. Nah, itu kemarin kan yang sempat yang karena ada tragedi bulan November itu. Boleh diceritakan tragedinya, kan nggak semua tahu. Ya, itu ya tragedi yang maksudnya yang Grab, ada naik Grab e-scooter itu kan. Ya. Yang ditabrak terus akhirnya semua orang maksudnya e-scooter dibekukan gitu loh. Yang kayak gitu. Nah, kita sendiri sebagai pengguna e-scooter kadang juga bingung Pak mau pakainya jalur apa, entah itu jalur di trotoar atau jalur sepeda gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau di trotoar, mungkin di trotoar di daerah Sudirman atau beberapa tempat lainnya kan agak besar ya jalannya. Tapi kalau di trotoar-trotoar yang kecil kan juga nggak mungkin kan. Karena saya sendiri kadang kalau misalkan pernah mobile dari rumah saya ke, maksudnya waktu itu saya sih maunya ke daerah stasiun Sudirman, itu tuh agak juga PR juga sih. Misalkan saya lewat jalur sepeda, dari Rawamangun ya, itu kan masih ada jalur sepeda kan ya Pak ya. Itu tapi ketika sampai ke Pramuka itu jalur sepedanya udah nggak ada tuh karena
Kayak harus berebutan dengan motor-motor juga. Nah, terus lanjut di koridor yang Matraman itu juga agak mulai rancu dan jalur sepedanya tuh terputus tuh kan dari yang ujung Pasar Pramuka sampai ke arah Proklamasi itu baru ada lagi dan itu agak susah-susah juga sih. Jadi sebenarnya saya juga mau tanya juga untuk regulasi yang tentang e-scooter itu sebenarnya gimana gitu kan, itu masih ngambang tuh dari akhir Desember sampai sekarang, pergubnya juga saya juga masih maksudnya ngambang nggak jelas karena saya juga ada di grup Electric Vehicle Community yang kebetulan ada Bapak Dishub dan sebagainya macam dan beberapa orang lainnya, tapi nggak pernah ada katanya waktu itu saya juga sempat beberapa kali datang ke meeting-meeting yang diadakan oleh Pemprov, tapi kayaknya waktu itu belum ada perkembangan lebih lanjut tentang pergub tersebut gitu. Oke. Terima kasih Mbak Kiki ya. Dan e-scooter itu kan lanjut. Nah, ini kan sekarang kan jalur sepeda kan sudah ada tuh kan Pak ya di Sudirman Tamrin kan yang diperlakukan saat ini. Apakah kita sebagai e-scooter juga boleh menggunakan jalur sepeda itu atau di trotoar atau bagaimana seperti itu? Jadi aspirasinya pengen juga bisa menggunakan jalur sepeda ya, Mbak Kiki ya? Iyalah Pak, kadang kan banyak juga yang suka protes kan, katanya kalau skuter di jalur sepeda untuk pejalan, di trotoar pejalan kaki juga banyak yang protes, kayak gitu-gitu. Seperti itu sih gitu. Sebenarnya sih kita cuma kayak alternatif kendaraan aja untuk menyambung dari misalkan dari Transjakarta atau ini untuk ke kantor juga atau ke elektronik otopet juga ada gabung di sini ya, elektronik juga. Iya, otopet itu e-scooter Pak. Tergabung semuanya gitu. Kita juga sepeda listrik juga ada seperti itu sih. Oke. Nanti Bu, kita ini dulu ya, ini aspirasinya kita catat dulu ya. Terima kasih Mbak Kiki. Ini masuk mana, nanti hukumannya masuk mana, haknya masuk mana, seru juga ini. Oke, lanjut dari komunitas. Ini ada Suara Transjakarta, Bu Nika dan Pak Pradana, Suara Transjakarta mungkin juga karena banyak para pesepeda juga pengen naik busway juga nih, gimana nih? Atau ada dari Suara Transjakarta, Unika atau Pak Pradana? Oke. Ini ada juga. Tadi ada. Putus ya? Oh, tadi ada ya, putus ya. Oke, dari ini teman sahabat kita yang disabilitas rungu ya. Mbak Nelly masih gabung apa nggak Mbak Nelly? Mbak Nelly masih gabung nggak? Oke, mungkin putus juga ya. Kayaknya putus juga nih. Putus juga ya. Makanya teman-teman disabilitas tadi saya kasih di bagian awal, karena takut kejadian seperti ini, tapi pada belum datang tadi di awal-awal. Padahal saya udah ingetin dari kemarin untuk di awal. Oke, buat next berikutnya lah ya. Kemudian jalur Cikarang tadi udah ya jalur Cikarang ya. Pejalan kaki, koalisi Pak. Oh, koalisi pejalan kaki, monggo. Mas Alfred, monggo Mas Alfred, koalisi pejalan kaki ini dia nih. Oh, lagi di kereta kayaknya, jadi nggak bisa. Nggak boleh ngomong di kereta. Oh, nggak boleh ngomong di kereta. Ya aduh, nasib. Ya. Oke, kita lewat dulu ya. Dari itu Mas, Forum Diskusi Transportasi Jakarta itu ada Mas Adriansyah. Forum Diskusi Transportasi Jakarta Mas Adriansyah ya. Monggo. Andriansyah Yasin, ya. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Andriansyah Yasin dari Forum Diskusi Transportasi Jakarta. Sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu nih kepada DTKJ yang sudah mengundang komunitas. Karena FDTJ ini dibentuk sebagai wadah untuk menggabungkan pengguna kepada stakeholder terkait untuk membantu perkembangan transportasi umum di Jakarta. Jadi kita membantu banyak hal, lebih ke informasi, transportasi. Jadi kita udah kolaborasi beberapa kali dengan Pemprov DKI untuk membuat signage di Sudirman, kemarin yang baru diresmikan ini 4 stasiun. Dan juga terkait dengan topik yang akan dibicarakan hari ini soal NMT. Jadi minggu lalu juga kita FTTJ bersama ITDP dan Bike to Work Indonesia mengapresiasi langkah barunya ini untuk membuat pop-up bike lane ini sebagai wujud bahwa DKI itu akan mensupport jalur sepeda atau pesepeda sebagai moda new normal. Tapi masukan dari kami juga tetap sama seperti yang sudah disampaikan oleh ITDP ini mengenai keberlangsungannya. Karena kan sekarang kan hanya dibatasi siang dan sore.
pagi dan sore, maaf. Ya sudah saatnya mungkin kalau memang ingin membuat bahwa sepeda ini sebagai moda yang baru, harusnya kita juga diberikan karpet merah ini ya kalau bisa 24 jam sekalian, karena sekarang kan kemarin juga kebetulan kita lihat itu Sabtu juga lumayan ramai pesepeda di Sudirman, tapi jalur sepeda itu hanya dari jam 4 sampai jam 7. Padahal justru orang baru mulai sepedahan tuh di atas jam 7. Jadi kemarin yang saya pantau, ketika banyak pesepeda justru pop-up bike lane-nya sudah ditiadakan. Jadi ini mungkin sama di Sub juga akan dievaluasi lagi ya. Jadi kita intinya sangat support, tapi kalau misalkan memang kultur baru ini bisa didorong, yaitu harus kita niatkan dengan baik agar ya nggak cuman hype aja gitu sepeda, karena sekarang kan penjualan sampai 1000%. Nah, ya kita inginnya pesepedanya akan tetap bersepeda sampai ke depannya gitulah. Baik, itu saja. Mantap, terima kasih. Terima kasih dari Forum Diskusi Transportasi Jakarta. Dari Edan Sepur nih, Edan Sepur juga termasuk yang daftar awal-awal nih, monggo. Ya Pak, terima kasih Pak. Perkenalkan kami dari Edan Sepur Pak. Untuk anggota sendiri di wilayah Jakarta ini kurang lebih ada 100 sampai 200 orang. Kita kegiatannya di lingkungan kereta api juga berbasis rem. Dan untuk saran yang tadi tuh untuk kendaraan tanpa bermotor, itu saya melihat di jalan raya memang banyak Pak. Dan sepeda ini kadang kan bagus Pak, tapi yang kita sayangkan untuk kendaraan bermotor kadang kan melewati jalur sepeda ini sendiri gitu. Saya minta sih kalau misalkan begitu dari pihak berwajib seperti kepolisian atau Dishub bisa menjaga lah jalur sepeda ini. Yang kedua Pak, tadi saya mendengar perlintasan sebidang. Waktu itu kita pernah meminta izin kepada Dirjen KA atau Kemenhub untuk melaksanakan kegiatan disiplin perlintasan, tapi tidak ada jawaban Pak. Kita niatnya pengen sosialisasi di perlintasan, tapi belum ada persetujuan dari pihak Dirjen KA atau Kemenhub sendiri untuk perizinan di situ. Begitu Pak. Oke, masih Mas Yoga dari Edan Sepur. Ya. Saya lanjut dulu, kasih kesempatan Mas dari komunitas Are nih, komunitas Are. Mas siapa nih komunitas Are nih? Monggo, monggo. Baik, pengetesan suara. Ya, bagus suaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sausni dari komunitas Are Expur Indonesia. Kami merupakan suatu wadah bagi pemuda-pemuda, dan juga pemuda sih, ada juga yang udah senior lah istilahnya, yang mempunyai satu hobi yaitu kecintaannya terhadap dan kepeduliannya terhadap transportasi berbasis rel. Untuk pusat kami ada di Surabaya, dan saya kebetulan perwakilannya dari Orwil DKI Jakarta ya. Bisa untuk kegiatan kita bisa dilihat di Arexpur di Instagram di arexpur_area1. Oke, Bapak-bapak dan teman-teman yang terhormat, untuk sarannya langsung aja. Kemarin waktu saya pribadi nih sama teman-teman Arexpur juga habis kumpul-kumpul gitu ya kan, kayak perbincangan ringan gitu ya. Untuk di tempat sini sepeda itu kan dalam artian jangkauannya nggak luas, nah tapi sekarang lagi tren gitu. Nah, di sini teman-teman juga menyayangkan kalau memang sih lahan itu terbatas, tapi di halte-halte busway juga kenapa nggak ada tempat untuk naruh sepedanya gitu. Kan nggak semua orang punya selis gitu kan. Ada yang punya MTB juga, BMX juga. Nggak semuanya bisa dimasukin ke dalam busway gitu kan. Nah, juga harus ada imbauan nih kan, disuruh pakai masker keluar ya. Nah, tapi udah ada beberapa waktu yang lalu ada kasus orang pingsan gara-gara olahraga pakai masker. Nah, di situ mungkin kalau punya edukasi lagi sama masyarakat supaya
gimana sih gitu olahraga yang benar, perlu nggak sih pakai masker, dan gimana sih, dan apa tadi, sepeda gitu kan. Iya. Bisa nggak sih Jangan pingsan juga pakai masker, orang punya. maskernya gak ganti-ganti kali. Nah, makanya paling dikhawatirkan kan seperti itu. Nah, untuk yang kan tadi kan non motorized, ini keluar topik sedikit yang motorized ya. Sama dari jalur 5 ya untuk Jaklingko gitu kan. Yang tujuannya untuk mengakses daerah kecil di Jakarta. Itu masih ada daerah kecil-kecil yang jalannya menurut saya masih lebar, tapi nggak terjamah gitu sama Jaklingko. Jangan juga pada okupansinya besar gitu. Kayak daerah Jakarta pinggiran ke arah timur mendekati Bekasi gitu. Oke. Makasih ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih komunitas Rexpur. Ini kita mau bagi-bagi door prize. Saya masih nunggu list pemenangnya nih dari Mbak Devi, sekretaris DTKJ. Tapi sebelum pembacaan yang menang door prize, ada 10 pemenang. Mungkin dari komunitas yang lain yang belum sempat bicara, saya masih ada waktu sekitar setengah jam nih untuk kita bisa akhiri. Dari komunitas yang belum sempat bicara, monggo. Halo. Ya. Mewakili. Nah, sebut dulu komunitasnya, boleh? Halo. Saya mewakili komunitas Suara Transjakarta. Oke. Tadi Suara Transjakarta udah ditanyain dari tadi. Monggo. Ya, Suara Transjakartanya terputus tadi. Jadi cuma perkenalan aja. Suara Transjakarta ini merupakan komunitas yang tua, mulai 2004 Februari sejak beroperasinya Transjakarta. Anggotanya tua-tua, tapi mungkin sekarang menyusut, mungkin yang aktif sekitar 20-an, tidak terlalu banyak. Mereka pengguna Transjakarta masih setia, koridor 13, koridor 1, 2, dan beberapa koridor lain. Itu aja sekedar perkenalan dari Suara Transjakarta. Terima kasih. Mantap. Waduh, anggotanya para senior. Orang tua-tua, Pak. Lanjut, makasih Pak David. Lanjut dari komunitas yang lain. Saya boleh? Boleh. Yang suara laki dulu. Perempuan dulu deh, ladies first. Perempuan dulu deh, ladies first. Halo, yang dari suara perempuan dari mana? Assalamualaikum, saya dari Komuter UNJ. Oh iya, Komuter UNJ tadi saya mau panggil. Lupa mulia, ngomong. Perkenalkan, ini sebenarnya saya Ziova, perwakilan dari komunitas UNJ. Sebenarnya saya ada saran, tapi ini agak-agak mendekati perempuan ya, ini isunya ya. Oke, nggak apa-apa. Di sini juga para pecinta perempuan, Mbak. Baik, langsung saja. Jadi, sebagai orang yang sering mengalami paranoid ya kalau sedang keluar malam, kebetulan saya ini pengguna Transjakarta seringnya. Jadi menurut pengamatan saya itu masih belum terlalu banyak ya koridor yang khusus untuk perempuan, apalagi di malam hari, karena kan perempuan itu kan paling rawan itu kan malam ya, dan sering dan biasa perempuan pulang malam itu kan juga sering jadi jadi hal yang dicurigai gitu ya. Jadi saran saya mungkin lebih diperbanyak lagi, apalagi menurut pantauan saya dari cerita-cerita di akun-akun feminis itu banyak sekali perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual, meskipun itu secara verbal, tapi itu dampaknya luar biasa loh Pak. Seperti catcalling itu misalnya. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Mbak. Kenapa Mas? Karena yang seperti yang sering saya baca. Lex Mono, Suryo. Udah ya. Halo. Halo. Internet saya masih jadi moderator. Ntar dulu. Ini maaf ya, tadi ada wartawan aja di telepon. Saya bilang saya menjadi moderator. Oke, makasih banyak ya, Mbak siapa nih namanya tadi belum disebut? Ziova. Ziova, waduh namanya unik ya. Ziova, iya. Makasih ya Mbak, ini masukan banget nih buat Transjakarta malam-malam khusus yang untuk wanita diperbanyak. Iya. Terima kasih. Oke, teman-teman yang lain, komunitas yang saya minta izin. Mas Toto udah dipanggil dari pertama, ya monggo Mas Toto.
Ya, terima kasih Mas Citra. Perkenalkan, nama saya Toto Sugito. Saya provokator di Bike to Work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melihat momen yang luar biasa karena banyaknya pesepeda nih. Jadi sebenarnya semua teman-teman dan baik komuter lain maupun Transjakarta atau yang lainnya bisa ikut mendukung supaya banyaknya pesepeda ini tidak hanya untuk olahraga dan transportasi, tapi olahraga dan kebijakan pop-up bike lane ini sudah sangat bagus. Juga harusnya konsisten gitu. Waktu hari Jumat itu saya baru jam 4 lewat seperempat udah disingkirin tuh kon-konnya. Jadi ini kayak bercanda aja gitu, main kucing-kucingan. Nah, ini satu hal yang untuk di jalan. Nah, satu lagi, mungkin wacana mengenai gerbong khusus sepeda perlu dikaji lagi nih, mumpung banyaknya pesepeda, supaya mereka mau menggunakan sepedanya untuk sebagai transportasi. Karena yang boleh masuk kereta kan hanya sepeda lipat. Tidak semua masyarakat punya sepeda lipat. Jadi kalau seandainya gerbong khusus sepeda itu diadakan, dan insya Allah sih para pesepeda itu banyak yang menggunakannya sebagai transportasi. Kita kan mau menuju livable city Jakarta kan, mestinya semua hal-hal yang membuat aman dan nyaman transportasi non motorized harus didukung untuk para stakeholder. Kira-kira gitu. Terima kasih Mas Fitra. Aduh, Mas Tursun, Mas Toto. Wah, ini gerbong harus dihidupkan lagi, gerbong khusus sepeda. Jangan kan Transjakarta khusus sepeda juga perlu ada nih. boleh. Oke. Tadi Mas Firja mau, boleh. Tunggu sebentar, Pak. Pak Firja dulu. Nanti habis itu Pak Julius Kesan. Pak Firja dulu. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada DTKJ Jakarta memberikan waktu untuk saya berbicara. Langsung saja. Ini kedengar tidak suara saya? Dengar, kencang banget, bagus. Oke. Saya mau nanyakan kan soal Transjakarta Cibubur itu pada jam-jam sibuk, terutama jam pulang kantor itu jam sore, itu bis-bisnya kecil gitu, volume untuk mengangkut penumpang. Jadi penumpang pun terjadi penumpukan, terutama di halte BKN dan di Cibubur juga. Itu tolong ditambahkan saja bisnya, jadi di bis busway itu gandengnya saja gitu untuk jam-jam sibuk gitu, untuk jam pulang kantor saja, karena itu sudah padat gitu. Dan untuk di halte Cibubur itu untuk penyeberang jalan pun itu sangat tidak bagus ya, karena kurang tepat juga gitu. Itu dan saya kan pernah ngeliat, dan satu lagi, saya kan pernah ngeliat seminarnya Bu di Kepala BPTJ perihal TOD RRT. Nah, saya ambil satu lokasi di Kabupaten Bogor ini, di Kecamatan Gunung Putri. Di Kecamatan Gunung Putri ini akan dibangun TOD RRT. Tapi saya pikir ulang lagi, kenapa bangunan di situ? Tidak dialihkan kembali di Cibubur saja, karena di Cibubur itu dekat dengan halte busway, terus juga transportasi umum pun banyak yang berhenti di Jansen, Mall Jansen gitu, dan dekat sama halte busway. Di Gunung Putri itu aspek jalan kurang, maksudnya aspek jalan kurang, berubang, jalannya belum dicor, terus penerangan jalan pun itu belum semuanya gitu, belum ada penerangan jalan. Terus juga terjadi kemacetan di daerah Gunung Putri itu. Kenapa kok tidak dialihkan pembangunan TOD RRT ini ke Cibubur aja, Cibubur Jansen gitu? Karena haltenya itu kalau saya lihat untuk LRT di Cibubur itu di Taman Uladatika ya kalau nggak salah. Nah, ini kenapa tidak bisa ke sana? Apakah mungkin ini untuk rencana pembangunan jangka pendek atau menengahnya saja, atau mau ke depannya ada pembangunan dalam rangka
jangka panjangnya gitu. Karena di Gunung Putri ini jauh lokasinya untuk menjangkau para penumpang menuju ke Jakarta atau ke daerah Cibubur atau ke Kecamatan Cilengsi ini. Terus juga angkot-angkutan umum ini beroperasinya cuma sampai jam 5 sore saja untuk angkutan umum yang ke arah ke Cilengsi. Karena Cilengsi, baliknya lagi mau ke arah Cibubur itu pun itu lumayan jauh juga jaraknya dari Gunung Putri ke Cilengsi maupun ke Jakarta baliknya lagi. Dan Gunung Putri pun itu lumayan jauh juga ke daerah Jakarta untuk terintegrasi dengan KRL dan angkutan umum gitu dan busway juga. Udah cukup itu aja dari saya. Oke, Ya, Mas terima Firda. kasih. Ini masukannya kita tampung dulu ya, karena belum bisa dijawab juga nih. Bayangan saya sih memang Gunung Putri ini untuk mengurangi beban Cibubur tadinya, tapi ya nanti kita ini masukannya. Terima kasih. Monggo Pak Julius Caesar, waktunya nggak banyak, 2 menit. Ya, terima kasih Pak Firtra. Mengenai pop-up bike-lane, menyambung dari ITDP dan Om Toto tadi, sebetulnya kalau keinginan kita, pop-up bike-lane itu ada terus, ada sepanjang masa gitu loh Pak. Jadi mengakomodir teman-teman pekerja yang bersepeda, dan tentu saja kemudian masyarakat ketika melihat bahwa jalur sepeda itu aman, mereka akan dengan sukarela dan pasti akan ikut memakai gitu loh. Iya. Jadi permanen ya. Permanen itu. Kalau perlu dikasih separator, pakai pohon-pohon. Jakarta itu tidak panas Pak. Kalau Pak Firtra mungkin sering pakai sepeda di Sudirman Tamrin, panasnya itu karena mesin-mesin kendaraan itu menyala. Coba aja, ketika mesin kendaraan itu tidak menyala, itu nggak akan panas. Coba kalau di CFD itu, sejuk kan? Karena tidak ada mesin yang menyala. Gitu. Nah, itu pop-up bike-lane ada terus. Kemudian lajur ya, bukan jalur. Lajur sepeda yang sekarang ada, itu mesti diperbaiki, karena itu banyak lubang-lubang drainase, kemudian tidak rata. Nah, kalau para pesepeda disuruh masuk ke situ, jelomprong semua, Pak. Pasti jatuh semua. Makanya kemudian kenapa para pesepeda itu menghindari lubang-lubang itu, jadi agak ke kanan, sehingga keluar dari jalurnya, dari lajurnya. Nah, lajur sepeda itu kalau kemudian sudah dikasih separator, itu menjadi jalur, ya kan? Karena terpisah dari lajur yang lain. Kalau sekarang kan masih lajur itu. Jadi satu dengan lajur motor, lajur mobil, lajur sepeda. Kalau kemudian dikasih separator, itu akan menjadi jalur tersendiri seperti halnya trotoar. Itu jalurnya pejalan kaki. Oke. Ya, Mas. Itu, Pak, atur suwun ya. Konsen kita, Pak. Siap. Dan satu lagi, hari Senin kita akan mengadakan aksi, yaitu memenuhi pop-up bike-lane yang ada di Sudirman Tamrin. Serius nih, Pak? Mantap. Serius. Nah, keinginan kita ini tentu saja kita sampaikan ke DTKJ, karena kalau kita bergerak sendiri, ya nanti jadi bukan warga yang taat hukum. Makanya kita sampaikan ke DTKJ supaya DTKJ juga segera memberikan advice ke pihak-pihak terkait. Siap. Direalisasikan, Pak. Mantap. Oke, gitu. Kita tunggu reaksi. Kalau belum terrealisasi, kita akan bergerak terus, Pak. Siap, luar biasa. Sebetulnya kita tidak mau ada gerakan ini kalau sudah ada jalur sepeda, trotoar yang rapi, untuk penyandang disabilitas, untuk ya artinya kota dibangun kan untuk manusia, Pak, bukan untuk mesin. Jadi mesin-mesin itu kalau perlu hilang di jalur-jalur tertentu gitu loh. Pak Julius, pesannya udah ditangkap. Ya, terima kasih. Luar biasa. Ini kelihatannya pemenangnya
belum bisa diumumkan sekarang, jadi nanti harus pada follow akun-akun media sosialnya dalam transportasi Kota Jakarta dulu nih. Akun follow kita di Instagram, di Facebook, di YouTube ya. Monggo di follow karena nanti diumumkannya juga di lewat akun-akun ini. Karena masih dalam seleksi, semua peserta yang sudah ikut tadi dan sudah bertanya sudah diakomodir, tapi memang kelihatannya mereka para pemilihnya bingung nih, pokoknya belum ditentukan. Pokoknya insya Allah ada 10 pemenang yang mudah-mudahan dapat pulsa GoPay atau e-money, saya kurang tahu, tapi insya Allah bermanfaat buat sahabat semua. Ya, sahabat kereta api ya belum ya? Iya, dari saya ada belum nih? Ya, monggo. Terima kasih sebelumnya, Mas, atas undangannya untuk bergabung di acara Halal Bihalal ini. Sahabat kereta api ini berkecimpung di pencinta kereta khususnya. Terutama kan sahabat kereta api ini ada di area 2 Bandung, sehingga kami hanya menampung pencinta kereta api saja yang ada di area 2 Bandung. Jumlah anggota dari kami ada 200 lebih anggota yang tersebar dari ujung barat hingga ujung timur, khususnya area 2 Bandung. Langsung ke ininya aja mungkin ya, Mas ya, ke saran dari saya aja, karena saya lebih lebih suka ke kereta, jadi sarannya untuk di stasiun-stasiun besar nih, khususnya untuk jalur ini nih, jalur para disabilitas itu lebih diperhatikan kembali gitu. Sekarang sih sudah saya lihat sudah baik, sudah ada jalur-jalur khusus disabilitas, cuman masih menyatu sama orang-orang yang normal gitu. Jadi kalau saya rasa kalau di jam-jam sibuk itu orang-orang disabilitas kan istilahnya tidak bisa terlalu dekat dengan orang banyak gitu ya. Jadi bisa dipisahkan melalui jalur khusus, dibuatkan jalur khusus gitu. Dan di jalur khusus itu juga diberikan petugas yang bersiap untuk membantu orang-orang disabilitas tertentu gitu. Gitu aja sih, Mas. Terima kasih Mas. Luar biasa nih dari Bandung. Dari Kaori Nusantara mau bicara, dari Kaori Nusantara belum juga ngomong, atau dari Mbak dari wartawan? Mbak. Selamat sore. Ya. Perkenalkan, kalau kita dari media, Pak Tori, paling kalau concern kita ini aja. Kami kan sudah cukup lama mengamati mengenai fenomena transportasi, khususnya perubahan yang ada di Jakarta ini. Paling pertanyaan kami lebih ke ego sektoral gitu. Jadi selama ini pembangunan yang ada di ibu kota antara yang dikerjakan oleh Pemprov, Kemenhub dengan oleh operator PT KAI KC ini kadang agak kurang sinkron. Kalau kemarin kita lihat Persmen itu kan saya kira sebuah langkah yang bagus gitu. Cuman praktiknya di lapangan, misalkan dari penyediaan parkir sepeda aja itu kan wacana yang sudah bertahun-tahun. Mungkin kalau Pak Alfred ingat perjuangannya ketika dulu datang ke operator gitu. Nah, kami berharap sih DTKJ bisa lebih mengakomodasi unsur-unsur masyarakat ini. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, ego sektoral nih Pak Ketua kita nih, Ketua DTKJ Pak Haris nih. Monggo Pemprov, Kemenhub, sama operator. Silakan Pak DTKJ, wartawan butuh jawaban nih. Monggo silakan. Ya, baik, terima kasih. Semuanya sudah memberikan masukan. Saya rasa tim kami sudah mengumpulkan semuanya, hal-hal yang sudah dilakukan dan dicatat. Dan hari ini kita rekam dari awal sampai akhir, sehingga nanti hal-hal yang sudah disampaikan kepada DTKJ ini akan langsung dilakukan pengkajian oleh komisi-komisi yang ada di DTKJ, baik Komisi Litbang, Komisi Tarif dan Pembiayaan, Komisi Hukum dan Humas, maupun Komisi Keselamatan dan Kelaikan. Nah, terhadap ekosektoral memang inilah peran DTKJ.
Jadi DTKJ hari ini dan ke depan akan memulai dengan niat yang baik, dengan nawaitu yang baik untuk akselerasi daripada visi misi semua stakeholder transportasi yang ada di DKI Jakarta. Apakah itu akselerasi daripada visinya Kementerian Perhubungan, visinya pemerintah daerah DKI, termasuk visinya Kementerian BUMN, dalam hal ini adalah operator-operator angkutan, termasuk BUMD-nya yang ada di DKI. Nah, kami memang mau menjahit itu semua. Nah, oleh karena itu tentunya hari ini kita dengarkan komunitas, kemarin hari Jumat kita dengarkan operator, dan masih berlanjut di minggu depan kami tetap roadshow untuk mendengar semua aspirasi dari semua stakeholder transportasi. Tentunya DTKJ akan coba melekatkan kembali gap yang ada, ekosektoral yang ada, sehingga kami bisa menjadi penjahit dari semua stakeholder yang ada dan tidak ada lagi ekosektoral di masa yang akan datang. Intinya target-target DTKJ sampai pada akhir masa kepengurusan nanti adalah sama, bagaimana pencapaian moda share angkutan umum 60% termasuk pejalan kaki dan sepeda. Baik to work, saya siap mengawal ini, dan tentunya kemarin kami juga dengan Elsinta sudah melakukan wawancara. Mudah-mudahan ke depan sepeda ini, fasilitas sepeda ini tidak saja di Sudirman Tamrin, tapi diperluas sampai kepada simpul-simpul transportasi, baik yang ada di stasiun maupun yang ada di halte, itu ada fasilitas sepedanya. Apakah itu fasilitas parkir, kemudian fasilitas untuk sewa sepeda, dan yang lain-lain. Kami dengan Mas moderator yang sangat luar biasa ini, kemudian juga dengan teman-teman DTKJ yang lain, tentunya akan mendorong itu semua. Itu saja barangkali Mas Moderator. Ya, siap. Terima kasih Pak Ketua. Waduh, ini kayaknya separuh pemenangnya bisa diumumkan nih. Udah ditentukan nih. Yang pertama pemenangnya Adi. Adi itu yang mana ya, Adi ya? Tadi ya. Adi, nanti kita segera hubungi medsos kita. Yang kedua Mas Carlos, TDP ya, masalah ya. Wah, ini mungkin yang milih bukan saya sih, nanti ada tim yang milih. Ketiga Mbak Kiki Suwoyo tadi tuh. Wah, Mbak Kiki menang nih, nggak apa-apa. Terus Mbak Ziova Fiandra, wah dapat juga. Mas Toto masih dapat juga Mas Toto, aduh. Ya nanti kita tunggu lagi yang lain ya. Ini belum masuk lagi nih dari chat nih. Bukan saya yang milih, di belakang ada Mbak Devi yang bagi-bagi hadiah. Tapi Bogo, wartawan atau teman-teman komunitas lain yang belum bersuara, kita masih ada 10 menit. Dari Busway Fans Club, Mas. Oh iya, boleh, monggo. Busway Fans Club. Ini perkenalkan, nama saya Anas Ramadan dari Busway Fans Club. Ingin memberi saran aja, Mas. Kami tuh dari komunitas Busway Fans Club itu sebenarnya udah lama ada ya, dari 2013 akhir. Nah, isinya juga macam-macam. Ada yang memang suka fotografinya, atau dari sisi teknis. Dari sini kami beri saran aja sih soal bike rack yang ada di Transjakarta. Sekarang kan kita sebagian sudah pernah lihat kan ada penampakan foto bike rack yang sudah terinstalasi di bis Metro Trans dan Royal Trans. Nah, kita pengen tahu aja nanti implementasinya bagaimana, sosialisasinya bagaimana, dan nanti bakal ada di layanan BRT atau cuma ada di layanan Metro Trans dan Royal Trans saja. Nah, untuk sarannya nanti mungkin bisa diawali uji cobanya dari rute GR1 ya, Mas ya. Terlihat dari sisi antusiasme pesepeda yang banyak di jalur Sudirman maupun dari jalur-jalur lainnya, kan biasanya masyarakat yang bersepeda biasanya pasti seringnya lewat jalur Sudirman ya, Mas ya. Nah, kalau bisa mungkin dari unit yang dipasang itu kalau boleh nggak cuma 1 atau 2 unit saja. Nah, fokusnya itu di satu trayek saja. Jadi nanti uji cobanya mungkin kalau bisa nggak usah difokuskan di pembagian trayek yang banyak gitu. Jadi nanti mungkin bisa
dicoba di GR1 di beberapa unit bis yang ada gitu ya Mas ya. Itu aja sih. Siap. Fans Club. Luar biasa nih Baswe Fans Club nih. Baru paham saya ada anak-anak muda nih. Oke, masukannya kita catat nih. GR1 jadi proyek percontohan lah ya. Fokus di situ dulu ya. Terima kasih ya Mas Anas. Semoga yang lain, komunitas yang lain, kita tinggal 7 menit lagi. Saya Pak. Ya, monggo Mas FPPK Giraldi. Ya, saya dari FPPKA, nama saya Giraldi. Mungkin saya mau kasih ini aja kali ya, masukan atau saran ya. Untuk Jakarta ini kenapa tidak membuat satu titik tempat buat integrasi transportasi seperti LRT, MRT, KRL, railing, busway, ya. Nah, itu menjadi satu titik. Misalnya contoh kayak satu stasiun, jadi semua penumpang tuh masuk, tidak perlu keluar-keluar lagi. Tuh, untuk saat ini kan kita seperti mau naik MRT kan dari Sudirman ke Duku Atas, ya kan. Nanti mau ke LRT kemana lagi, jauh lagi, harus naik busway lagi, ya kan. Kenapa tidak dibikin satu tempat, gitu ya. Mungkin saya ambil contohnya seperti di Kuala Lumpur ya, ada dia nama tempatnya stasiun KL Central. Yeah. Nah, jadi dibikin satu tempat seperti itu, semua transportasi ada untuk kota ya, kalangan kota maupun keluar kota gitu. Kenapa untuk Jakarta ini tidak dibikin seperti itu? Ya. Terima kasih. Wah, dan menjawab dari Mas Gerak, waktu itu kan saya pernah bertanya, kalau nggak salah itu bakal di daerah Duku Atas Pak. Di daerah Duku Atas itu nanti LRT, MRT, Transjakarta, kereta api bandara itu bakal bertemu Pak di situ. Setahu saya begitu Pak. Karena kan LRT Bebek itu bertemu ujungnya tuh di stasiun atas. Ya. Dan nanti langsung transit ke bisa atau Komarti atau Railing Pak. Waktu itu pernah saya dengar ya Pak kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Yoga. Oke, karena kita waktunya sudah sampai di penghujung acara, saya atas nama Dewan Transportasi Kota Jakarta mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya dan penghargaan kepada semua komunitas. Mudah-mudahan ini sebagai awal, memang waktunya sempit, tapi yang penting bagi kami kita memulai dulu, dan insya Allah intens komunikasi kita akan terus berjalan, bergulir. Pencinta Damri ya, tadi dipanggil loh tadi. Ya, sebentar. Nanti kita buat lagi event-event yang lebih khusus, yang lebih fokus. Mungkin khusus nanti ngomong Damri, mungkin khusus ngomong Sepur, mungkin khusus ngomong Melatronik, dan sebagainya. Dan saya mewakili Pak Ketua langsung. Jadi bagi pemenang yang masih ada 5 pemenang lagi, nanti kita umumkan lewat media sosial ya. Yang 5 sudah, udah ada yang keluar nih. 6, Pak Akmal Sidik, sahabat kereta api, dan yang ke-7 dari Kaurin tadi, dari Kaurin. Yang tadi nanya dari Kaurin, silakan hubungi kita, tinggal 3 pemenang lagi, kemungkinan dari wartawan kalau nggak salah 3. 3 nanti dari wartawan kayaknya yang menang. Mungkin dari Asinta yang tadi tanya, sama dari Kumparan ya, dari Kumparan. Satu lagi wartawan, nggak ada yang mau nanya nih? Atau dari Mbak Helena Kompas, dari Republika, Florin? Dari yang lain? Oke, kita akhiri dulu. Mohon maaf jika ada kekurangan, tapi tetap kita masih bisa komunikasi. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan karena waktu terbatas sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Semoga sukses ya buat semua. Ya, terima kasih. Sukses terus. Terus ya DTKJ. Sukses buat DTKJ. Terus jaya DTKJ. Terima kasih. Semua anggota DTKJ Assalamualaikum. Ya, anggota DTKJ tetap tinggal ya. Terima kasih semuanya. Evaluasi. Terima kasih. Sukses Pak Fitra. Ya, makasih matur suwun, Mas. Yes. Belum boleh lift Pak anggota DTKJ. Terima kasih semua komunitas. Izin pamit ya. Ya, Terima DTKJ kasih, belum boleh lift. Mas Arifin, makasih. Ya, terima kasih Pak Ratori. Ya, matur suwun. Bang, izin pamit ya, Bang. Pak Herman. Izin pamit ya, Pak. Terima kasih. Semoga sukses. Mbak Tasya, makasih. Pak Fitra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas ya. Jalan dulu. Mas Misael, makasih. Nanti Pak Prayudi, tunggu dulu. Siap. Assalamualaikum. Sampai nanti kita ketemu di darat ya. Ya, makasih Pak Irman. Kita ngopi-ngopi bareng. Ya. Mas Jepret, Baswe, makasih. Siap. Ada paket tuh, Goe. Ini gimana? Belum boleh keluar ya? Belum sepakat tuh. Rapat pleno langsung. Pleno. Konsumsi. Ya iya konsumsi. Orang tua izin dulu ya. Makasih ya. Siap-siap dulu. Pakai itu dulu deh. Saya ngikut aja dulu. Ya, paket udah datang ke. Mana nih Pak Prayudi? Pak Prayudi mau kemana nih? Kabur. Nanti dulu Pak Prayudi, sabar. Saya ikut. Enggak, saya ikut dulu. Saya sholat dulu bentar. Ada meeting lagi di luar. Sambil jalan aja sambil di mobil ya kan? Ya, dipanggil Pak Menteri, Pak Prayudi mau jadi dirjen. Iya, dipanggil Pak Menteri mau jadi dirjen. Bentar. Lanjut, nanti saya ikut. Oke, masih ya. Terima kasih semuanya yang sudah gabung. Kita mau rapat DTKJ dulu sebentar. Terima kasih Mas Fajar, Baswe Fans Club. Terima kasih fotografi nih. Terima kasih pada ke belakang pada sholat, kayaknya ditinggal tetap nyala. Mas bisa matiin ya? Itu Mas Satrio. Mas Satrio. Ya. Itu hostnya